Audio Jungle. Hai semuanya, perkenalkan saya Ruswaning Nugrajati, mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, angkatan 2019. Nah, video kali ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan laboratorium fisika sekolah yang diampu oleh Ibu Dina Rahmi Darman, MPD. Kali ini saya akan memaparkan mengenai pengembangan alat praktikum fisika, yaitu hukum Milde. Mengapa saya memilih hukum LD? Karena sejauh ini saya selalu menemukan kegiatan praktikum atau percobaan di sekolah-sekolah laboratorium fisika. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas sedikit mengenai konsep dari hukum LD itu sendiri. Nah, hukum LD ini mempelajari mengenai besaran yang mempengaruhi cepat rambat gelombang transversal pada sebuah tali. Hukum LD ditemukan oleh seorang fisikawan dari Jerman yang bernama Franz Milde. Nah, Milde menemukan bahwa cepat rambat gelombang pada dawai sebanding dengan akar gaya tegangan tali dan berbanding terbalik dengan akar massa persatuan panjang dawai. Ini rumusnya ya. Nah, pengembangan alat praktikum fisika hukum Milde ini adalah hasil analisis dari 5 buah jurnal beserta dengan pengembangan dari saya sendiri. Jadi, jangan lupa ya tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa like dan komen di bawah ini. Selamat menyaksikan. Yuk kita bahas mengenai 5 jurnal pengembangan alat praktikum fisika hukum Milde ini. Nah, judul jurnal yang pertama adalah pengembangan alat praktikum gelombang stasioner untuk melatihkan keterampilan proses siswa kelas 11. Nah, jurnal yang pertama ini ditulis oleh Kristi Widyastutik dan Mat Lazim. Nah, alat yang pertama ini dikembangkan dengan tujuan sebagai media pembelajaran untuk siswa SMA di kelas 11. Nah, alat ini juga sudah melakukan uji coba kalibrasi dengan nilai ketelitian 99,2% dan hasil dari para ahli yang menilainya, alat ini dinilai 83,33%. Pun komponen dari alat ini yaitu vibrator, frekuensi pada audio, generator, statif, klem, dan katrol, beban, serta tali. Nah, kelebihan dari alat ini yaitu alat praktikum gelombang stasioner ini dibuat untuk melatihkan keterampilan siswa SMA kelas 11. Nah, namun kekurangan dari alat ini hanya dapat membuat maksimal 6 gelombang saja. Kita masuk jurnal yang kedua ya. Nah, jurnal kedua ini berjudul Pengembangan Alat Praktikum Milde sebagai Media Pembelajaran Fisika SMA. Nah, jurnal yang kedua ini ditulis oleh 3 orang loh. Yang pertama, Dara Agustianti, yang kedua, Cecep R. Rustana, yang ketiga, Hadinas B. Alat hukum Milde yang kedua ini dikembangkan yaitu dengan komponen pendukung vibrator dan modul vibrator dengan menambahkan frekuensi yang dapat menampilkan grafik pada komputer berupa gelombang-gelombang yang dapat nilai frekuensinya itu bisa diubah-ubah. Kelebihan dari alat jurnal kedua ini yaitu kondisi perangkat yang baik, sederhana, dan terdapat pengatur frekuensi yang nilai frekuensinya dapat diubah-ubah sehingga dapat memunculkan sebuah aplikasi tampilan gelombang di layar komputer. Alat ini adalah alat ini ketika dalam proses pembuatan jurnal belum selesai sampai tahap akhir dan belum mengalami proses uji kelayakan sehingga belum diketahui apakah alat itu baik dan cocok untuk digunakan dalam praktikum di sekolah. Nah, setelah kita bahas jurnal pertama dan jurnal kedua, kita masuk ke jurnal yang 3 nih.
Jurnal ketiga ini berjudul Pengembangan Alat Peraga Percobaan MELD sebagai Media Pembelajaran Fisika pada Materi Gelombang Stasioner. Jurnal ini ditulis dan dikembangkan oleh Prabowo Mishabah. Di jurnal yang ketiga, alat ini digunakan untuk menentukan nilai cepat rambat gelombang dengan komponen adaptor 12 volt, capit buaya, ticker time, tali atau katrol, beban, kayu. Nah, desain alat ini digunakan untuk mempermudah siswa dalam melakukan pengamatan, serta alat peraga ini layak digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran fisika pada materi gelombang stasioner. Nah, terdapat kelebihan dari alat ini, yaitu alat ini sudah melakukan uji coba kelayakan. Nah, persentase kelayakannya sebesar 85,24% dan mempunyai kriteria yang sangat layak sehingga dapat digunakan sebagai media pembelajaran dalam fisika di SMA. Nah, kekurangan dari alat ini yaitu desainnya yang kurang cukup menarik untuk dijadikan sebagai media pembelajaran dan terdapat banyak komponen yang digunakan untuk mendukung kegiatan praktikum ini, sehingga praktikum ini sulit dilakukan ketika suatu komponen yang akan digunakan tidak ada. Jurnal yang keempat berjudul Pengembangan Alat Praktikum Sederhana sebagai Media Praktikum Mahasiswa. Alat ini dikembangkan oleh Widayanti dan Yuberti. Pada jurnal keempat ini, penelitian ini menghasilkan alat sederhana yang memenuhi standar kelayakan. Tahap pendefinisian bertujuan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat pembelajaran dengan menganalisis tujuan dan materi yang dikembangkan. Dan alat yang dikembangkan dari jurnal keempat ini yaitu alatnya berupa alat yang sangat sederhana dan dibuat dari bahan-bahan yang mudah ditemukan dengan tingkat uji kelayakan dan presentasi uji kelayakan sebesar 86,7% dan alat ini sudah sangat efisien. Nah, kekurangan dari alat di jurnal keempat ini yaitu alatnya mudah rusak karena dibuat dari bahan yang kurang kokoh. Kita masuk jurnal yang terakhir nih, jurnal kelima. Judulnya adalah Pengembangan Alat Praktikum Hukum MELD untuk menentukan cepat rambat gelombang sebagai media pembelajaran fisika pada materi gelombang stasioner. Nah, penulis jurnal ini ada dua nih. Yang pertama, Mita Ayu Komsatun dan Prabowo. Nah, pada jurnal kelima ini, pengembangan alat ini ditujukan agar peserta didik dapat menerapkan konsep dari gelombang stasioner itu sendiri dengan menggunakan barang yang harganya sangat murah dan mudah didapat, yaitu speaker Bluetooth. Nah, kelebihan alat ini dari pengembangan sebelumnya yaitu alat ini mudah didapatkan dan harganya yang cukup murah serta telah melalui uji standar kelayakan yaitu dengan nilai 86%. Nah, kekurangan dari jurnal yang terakhir ini adalah sayangnya kondisi dari alat ini atau bentuk desainnya belum sempat dimasukkan ke jurnal sehingga kita tidak tahu mengenai bentuk dan desain dari alat itu sendiri. Nah, setelah kita bahas mengenai pengembangan 5 jurnal yang telah dijelaskan tadi, di sini saya akan memaparkan mengenai pengembangan alat praktikum fisika hukum MELD yang telah saya buat. Nah, di sini pengembangan yang saya buat ini berdasarkan hasil pengembangan berdasarkan jurnal yang sudah kita bahas tadi. Di alat yang saya buat ini tentunya fungsinya untuk mengukur dan mengetahui cepat rambat dari gelombang itu sendiri. Nah, pada alat ini saya membuatnya cukup sederhana berdasarkan dengan alat-alat yang telah dibuat sebelumnya. Namun, alat ini dibuat menjadi lebih sederhana dan lebih efisien. Alat yang
Komponen yang digunakan untuk mendukung alat ini adalah vibrator elektronik penggeser, yang kedua adalah tali atau dawai, yang ketiga adalah katrol, keempat adalah beban, dan yang kelima adalah balok penggaris. Di sini mengapa saya menggunakan vibrator elektrik geser? Tujuannya adalah agar di sini kita tidak memerlukan catu daya sebagai penghantar arus lagi, melainkan pada vibrator elektrik ini sudah terdapat kabel colokan sehingga sudah dialiri oleh aliran listrik. Kemudian pada bawah balok mistar dibuat agar menempel dengan vibrator dan dibuat tempatnya itu letaknya pas dengan vibrator sehingga dapat dijadikan sebagai alas untuk vibrator itu sendiri ketika menggeser untuk menentukan sebuah gelombang. Kemudian mistar balok ini selain bertujuan sebagai alas dari vibrator itu sendiri, mistar ini yang berbentuk balok ditujukan agar kita lebih mudah lagi untuk mengukur dari panjang tali itu sendiri, sehingga kita tidak memerlukan alat ukur penggaris dan sebagainya, melainkan dengan kita melihat dari vibrator itu sendiri, maka kita langsung juga menentukan dari panjang itu sendiri juga. Bagian dari alat yang saya buat ini yaitu pertama, tidak menggunakan catu daya karena sudah tersambung dengan kabel colokan. Yang kedua, menggunakan balok mistar yang bertujuan untuk sekaligus mengukur panjang dan bertujuan sebagai alas dari vibrator itu sendiri. Nah, alat ini juga lebih efisien karena apa? Tidak memerlukan banyak komponen, serta alat ini juga dapat dibuat dengan cara yang sangat sederhana dan alatnya mudah didapatkan. Sedangkan kekurangan dari alat pengembangan yang saya buat ini yaitu alat ini belum dibuat uji kelayakan, sehingga saya belum mengetahui apakah alat ini layak untuk dijadikan sebagai media pembelajaran di praktikum fisika di SMA. Teman-teman, ternyata menyenangkan kan membahas mengenai pengembangan alat praktikum fisika SMA? Cukup sekian dulu ya video kali ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan dan dibahas tadi bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.